Selamat bersua kembali bagi mahasiswa semester 1 yang mengambil mata kuliah analisis kebijakan publik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang konsep dan teori kebijakan publik. Namun sebelumnya, saya sangat mengharapkan agar para mahasiswa dapat melakukan atau membuat konsep bahkan teori-teori kebijakan publik seturut amatan atau penelitian saudara, di mana objek penelitian saudara tertuju. Konsep kebijakan publik menurut para ahli, menurut Walsh sebagaimana dikutip Kangki Lisan tahun 2003 halaman 2 menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Apa itu kebijakan publik? Kebijakan publik ialah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu, di mana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan, di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya. Apa itu teori kebijakan publik? Teori kebijakan publik merupakan suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di tengah masyarakat. Berikut ini adalah definisi kebijakan menurut para ahli tersebut. 1. Thomas E. Dyer, 1981. Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian diberikan oleh Thomas E. Dyer ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai objek kajian. 2. Easton, 1969, mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini, hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat, dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. 3. Dyer, 1978, mendefinisikan kebijakan publik sebagai whatever government choose to do or not to do, yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dyer juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Apa itu analisis kebijakan publik? Analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan berbagai metode dan teknik untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan. Dalam hidup ini, di suatu sisi manusia dihadapkan dengan permasalahan atau tantangan. Di sisi lain, manusia harus dapat membuat strategis dan inovasi untuk menangkap setiap peluang. Apapun keadaan, peluang itu ada. Di situasi wajar maupun di musim wabah, seperti sekarang ini, peluang itu selalu ada. Peluang-peluang itu barangkali tersembunyi dan hanya mungkin ditemukan ketika orang-orang membuka pikirannya dan mengedepankan keberaniannya. Apakah di situasi pandemi dan juga di musim paceklik seperti sekarang ini, peluang itu masih mungkin didapatkan? Oleh karenanya, setiap negara ataupun daerah seyogianya menciptakan strategis dan inovasi pengembangan bagi pembangunan atau daerah, bagi pembangunan suatu negara atau daerah dengan suatu konsep dan keunggulan negara atau daerah tersebut terhadap negara atau daerah lain. Para mahasiswa, sebagaimana analisis kebijakan publik merupakan ilmu sosial terapan yang memanfaatkan berbagai metode dan teknik untuk menghasilkan informasi yang relevan kebijakan tersebut, maka mari kita menganalisis dan menerapkan sektor pariwisata Kaltim sebagai transformasi industri ekstraktif yang menjadi andalan Kaltim selama ini menuju pariwisata yang berkelanjutan sebagai penopang utama pembangunan Kaltim.
Disinilah saya mengharapkan para mahasiswa untuk mengkaji, menganalisis, dan membuat konsep-konsep serta teori-teori pengembangan pariwisata Kaltim sebagai pilar utama pembangunan daerah Kaltim. Sektor pariwisata sejak lama diwacanakan menggantikan pertambangan batu bara sebagai salah satu dari antara tulang punggung ekonomi Kaltim. Bukan tanpa alasan. Bumi eta menyimpan begitu banyak potensi pariwisata. Sayangnya, sektor ini masih belum banyak berkontribusi terhadap struktur ekonomi Provinsi Kaltim. Untuk itu, Kaltim harus memulai mencari strategi pengembangan pariwisata Kaltim. Apa itu strategi pengembangan pariwisata? Menurut Canon, dalam penelitiannya 2015, strategi pengembangan wisata adalah suatu kesatuan rencana yang sifatnya komprehensif dan terpadu dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi untuk mengkaji kendala, kondisi lingkungan internal dan eksternal objek wisata sehingga dapat menjadi destinasi pariwisata. Bagaimana caranya pengembangan objek wisata tersebut? Berikut ini ada 6 langkah untuk pengembangan objek wisata Kaltim. 1. Kaltim harus mempercepat menyelesaikan proyek infrastrukturnya. 2. Mendorong pengembangan atraksi wisata. 3. Meningkatkan kualitas amenitas. 4. Memproduksi promosi pariwisata. 5. Mendorong investasi. 6. Menyusun standar prosedur manajemen pariwisata. Bagaimana cara mengembangkan wisata Kaltim? Berikut ini ada 6 langkah untuk mengembangkan pariwisata Kaltim menurut Gama Tekno, yakni 1. Perbaiki akses infrastruktur dan fasilitas. Tidak ada sektor pariwisata yang sukses tanpa ditunjang infrastruktur memadai. 2. Gandeng investor. 3. Pilih duta wisata. 4. Manfaatkan internet. 5. Membuat aplikasi mobile office Kaltim di sektor pariwisata. Berhubung ruang tidak cukup, maka video ini saya mengakhiri. Untuk itu saya mengharapkan para mahasiswa yang mengambil analisis kebijakan publik harus berani membuat konsep pengembangan, bahkan teori-teori yang Anda akan temukan dalam penelitian Anda nanti untuk pengembangan pembangunan Kaltim atau kabupaten kota di mana Anda berada. Jangan ragu, jangan takut. Anda pasti dapat menemukan sesuatu temuan ilmiah yang berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa kelak. Terima kasih.